Tabi pun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Warga Tulang Bawang Barat dihebohkan penemuan tengkorak kepala manusia di perkebunan kosong. Bom pematang pasir, aduh. Motor terbakar usai mengisi bensin di SPBU Lampung Selatan. Solar kembali langka di Lampung Utara, antrian truk di SPBU mengular hingga jalan raya. Warga Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat dihebohkan penemuan tengkorak kepala manusia di sebuah semak belukar di tengah perkebunan kosong. Warga dan polisi kemudian mendatangi lokasi penemuan tengkorak ini pada Selasa malam. Tengkorak pertama kali ditemukan oleh para pekerja pembabat rumput. Penemuan tengkorak kemudian dilaporkan ke Pamong dan polisi. Dari hasil pemeriksaan polisi hanya menemukan tengkorak kepala manusia saja, sedangkan untuk organ lainnya tidak ditemukan. Beberapa warga menduga korban tewas akibat mutilasi dan kepalanya dibuang di kebun, sedangkan organ lainnya dibuang ke tempat lain. Yang pertama nemuin kawan itu. Kita lagi kerja, Pak? Iya, lagi kerja. Berapa orang tadi, Pak? 6 orang. Awalnya itu kayak gimana, Pak, waktu penemuannya itu, Pak? Awalnya yang melihat pertama awalnya kawan yang tahu itu. Kalau saya kan dia udah teriak-teriak, kami nyamperin. Iya. Iya. Itu kerangka bagian tubuh itu yang kita lihat, kita temukan tadi itu cuman kepala atau ada yang lainnya itu, Pak? Kepala aja. Ada anggotanya foto. Identitas dan penyebab kematian korban belum terungkap dan masih diselidiki polisi. Untuk kepentingan penyidikan, tengkorak kepala manusia ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Bandar Lampung. Ardio Haba melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Bom pematang pasir, aduh. Sebuah motor terbakar di SPBU Pematang Pasir, Lampung Selatan, Rabu siang. Kepulan asap dari kebakaran motor membuat para pengendara lain yang akan mengisi bahan bakar panik dan menjauh dari titik api. Menurut petugas SPBU, motor terbakar setelah mengisi bahan bakar. Saat motor akan dinyalakan, muncul api dari mesin, kemudian cepat membesar. Saat terbakar, pemilik motor yang panik membawa motor menjauhi antrian dan mesin pengisian bahan bakar. Kebakaran bisa dipadamkan oleh petugas SPBU menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Diceritain Mas tadi kronologisnya kayak gimana Mas? Ya kendaraan bermotor udah ngisi terus maju, dia ngengkol motor, udah sekitar jarak 5 meter apa 6 meter dari pompa, ngengkol ada percikan. Nah kebetulan panik yang punya motor ini, akhirnya digulingin motornya dengan cepat ya, kita dengan karyawan yang lain dibantu dengan melakukan pemadaman. Karena kami kan emang udah ada pelatihannya, jadi alhamdulillah dengan cepat ditangani. Pakai berapa apar tadi Mas? 3. Ya. Ada korban nggak tadi? Alhamdulillah nggak ada, jadi bisa ditangani dengan cepat juga. Oke, udah. Api yang membakar motor tidak menjalar ke kendaraan lain dan tidak merusak peralatan SPBU. Setelah kebakaran padam, bangkai motor disingkirkan ke kebun samping SPBU.
Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Kasus kebakaran di permukiman di Bandar Lampung meningkat dan harus diwaspadai. Baru berjalan hingga pertengahan tahun ini, Dinas Pemadam Kebakaran telah menangani 88 kebakaran. Data ini dicatat sejak Januari hingga akhir Juli 2024. Rinciannya pada Januari terjadi 19 kebakaran, Februari 11 kebakaran, lalu Maret 20 kebakaran, April 6 kebakaran, Mei 13 kebakaran, Juni 14 kebakaran, dan Juli 5 kebakaran. Kebakaran terbanyak adalah rumah yang angkanya mencapai 74 kasus, kemudian bangunan fasilitas umum, gudang industri, dan kendaraan. Seluruh kebakaran akibat korsleting listrik. Memang selama tahun 2024 ini kita banyak kita lihat bangunan penduduk itu yang parah ini pada tanggal 1 Januari ya 2024 ini. Di awal tahun 2024 itu kita menerima laporan kebakaran itu rumah 2 lantai di mana seluruhnya habis lah itu, dan rumah itu dalam keadaan kosong, dan itu juga kita identifikasi itu terjadi akibat dari arus pendek. Meski tidak ada korban meninggal dunia pada puluhan kasus kebakaran tersebut, Dinas Damkar mengajak masyarakat selalu waspada, terutama lebih peduli pada persoalan kelistrikan di rumah atau perusahaan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kamu namanya siapa? Namamu siapa? Yoga, Pak. Yoga siapa? Yoga Prabowo. Seorang pencuri kabel PLN di Pringsewu diringkus di tempat persembunyiannya di Abung Selatan, Lampung Utara, Selasa malam. Tersangka bernama Yoga Prabowo tidak melawan saat ditangkap setelah sempat buron selama 1 tahun. Saat dalam pemeriksaan polisi, pemuda berusia 23 tahun warga desa Podosari, Pringsewu ini mengakui mencuri kabel di 3 lokasi di Pringsewu bersama kakak iparnya bernama Topik yang sudah ditangkap duluan. Keduanya mencuri kabel dengan cara dipotong langsung dari tiangnya. Supaya tidak tersetrum, para tersangka terlebih dahulu memadamkan listrik dari gardu induk. Abang duduk. Saya jaga di bawah, saya narik kabel. Setelah itu saya ke kendaraan saya, mengambil kendaraan sambil menunggu mama saya. Mama saya lari ke bawah, kabel itu saya gelar dan saya potong ini bersama kakak saya. Setelah itu kabel itu saya bawa pulang, saya setting, saya ambil tembaga, masukin karung, terus lalu kan sama kakak saya dijual. Tersangka sendiri menjadi buronan selama 1 tahun yang akhirnya kami amankan di Kabupaten Lampung Utara. Untuk sementara tersangka sendiri dalam pemeriksaan kita amankan di Polsek Pringsewu Kota. Terus selama ini waktu dilakukan waktu dalam pengamanan itu tidak ada perlawanan. Dan adapun tersangka sendiri kami jerat pasal 363 yaitu pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sebelum dipotong seluruh kabel curian tersangka telah dijual. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu penadahnya. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu.